Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi inovasi produk. Nah, strategi inovasi produk itu apa sih? Jadi, strategi inovasi produk itu menurut Philip Kotler adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada agar tetap relevan dan kompetitif di pasar. Secara umum, definisi inovasi produk adalah proses pengembangan dan peluncuran produk baru atau peningkatan signifikan terhadap produk yang sudah ada, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar yang terus berkembang. Lalu aspek utama inovasi produk. Aspek utama inovasi produk yang pertama yaitu teknologi baru. Teknologi baru adalah cara menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan kinerja atau menambah fungsi produk. Yang kedua ada desain baru, yaitu mengubah bentuk, warna, atau kenyamanan produk agar lebih menarik. Lalu yang ketiga ada fitur baru. Fitur baru adalah menambahkan fitur tambahan untuk memenuhi kebutuhan atau memberi kenyamanan lebih. Lalu yang keempat ada peningkatan fungsi. Peningkatan fungsi ini yaitu meningkatkan cara kerja produk agar lebih bermanfaat bagi pengguna. Lalu yang terakhir itu ada inovasi model bisnis, di mana inovasi model bisnis adalah mengubah cara produk didistribusikan atau pengalaman pelanggan. Lalu pentingnya inovasi produk dalam pemasaran. Inovasi produk dalam pemasaran itu sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan menawarkan produk yang lebih baru atau unggul dibanding pesaing. Lalu bisa juga untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan yang terus berubah agar tetap relevan di pasar. Yang ketiga juga ada mengurangi ketergantungan pada produk lama yang sudah jenuh dengan membawa produk baru yang lebih segar. Lalu yang terakhir menciptakan peluang pasar baru dan menjangkau segmen yang belum tergarap. Masuk pada jenis-jenis inovasi produk. Jenis-jenis inovasi produk itu yang pertama ada inovasi inkremental. Inovasi inkremental itu adalah perbaikan kecil pada produk yang sudah ada, seperti penambahan fitur atau peningkatan kualitas agar lebih sesuai kebutuhan pelanggan dan tetap kompetitif. Lalu yang kedua ada inovasi radikal. Inovasi radikal itu adalah penciptaan produk baru yang sangat berbeda dan mengubah cara konsumen menggunakan produk, seringkali menciptakan pasar atau kategori baru. Yang ketiga, inovasi modifikasi, penyesuaian produk agar cocok dengan pasar atau segmen baru tanpa mengubah produk secara fundamental. Yang keempat, inovasi disruptif, inovasi yang mengubah industri dengan produk lebih murah dan sederhana, sering menggantikan produk atau model bisnis lama. Berikutnya ada proses inovasi produk menurut Kotler. Yang pertama, mengidentifikasi peluang inovasi. Perusahaan harus mengenali apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan, melihat tren terbaru di pasar dan teknologi, serta menemukan kekurangan pada produk yang ada. Yang kedua, pengembangan ide. Pengembangan ide dengan melakukan pengumpulan berbagai ide melalui brainstorming, melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, dan berkolaborasi dengan pihak eksternal. Yang ketiga ada pengujian konsep. Ide produk diuji dengan cara uji pasar kecil, diskusi kelompok, survei pelanggan, serta membuat prototipe dengan menguji harga untuk mengetahui tanggapan pasar dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang keempat ada desain dan pengembangan produk. Membuat rancangan teknis produk, melakukan berbagai pengujian fungsi dan kualitas, serta memproduksi prototipe yang disempurnakan berdasarkan masukan dari pengguna. Yang kelima ada uji pasar. Produk uji pasar terbatas untuk melihat bagaimana respon konsumen, mengidentifikasi masalah, serta menguji strategi pemasaran dan distribusi agar produk siap diluncurkan secara luas. Yang keenam, peluncuran produk. Dengan menjalankan promosi yang menarik, memastikan produk tersedia dengan baik di pasar melalui saluran distribusi yang tepat, dan menetapkan harga yang sesuai dengan target konsumen. Yang ketujuh yaitu yang terakhir, evaluasi kinerja dan iterasi. Memantau penjualan dan feedback pelanggan untuk menilai produk, lalu melakukan evaluasi agar produk tetap relevan dengan pasar. Ya, selanjutnya mengelola risiko inovasi produk. Yang pertama, riset pasar yang mendalam, melakukan survei dan wawancara untuk memahami kebutuhan konsumen, serta uji pasar di segmen terbatas sebelum peluncuran produk secara luas. Yang kedua, pengelolaan sumber daya efektif. Dengan menyusun anggaran realistis, membentuk tim kompeten dan mengalokasikan sumber daya untuk pengujian berkelanjutan terhadap prototipe produk. Yang terakhir ada diverifikasi produk.
dengan mengembangkan lebih dari satu produk atau variasi produk, serta memperluas pasar atau menargetkan segmen konsumen yang berbeda untuk mengurangi risiko kegagalan inovasi satu produk. Selanjutnya ada strategi pemasaran untuk inovasi produk. Strategi yang pertama, penetapan harga yang tepat. Dengan menentukan harga sesuai tahap produk dan karakteristik pasar, seperti skimming price untuk produk premium atau penetration pricing untuk penetrasi pasar cepat. Yang kedua, promosi yang efektif. Dengan menggunakan iklan tradisional dan digital, kampanye media sosial, serta pemasaran berbasis pengalaman untuk memperkenalkan manfaat inovasi produk kepada konsumen. Selanjutnya ada saluran distribusi. Memilih saluran distribusi yang tepat, baik secara langsung maupun online, agar mempermudah diakses konsumen. Yang terakhir ada segmentasi pasar. Dengan menentukan segmen pasar yang tepat berdasarkan demografi, kebutuhan, atau perilaku konsumen untuk memastikan inovasi produk diterima dengan baik. Yang terakhir ada kesimpulan. Inovasi produk adalah proses pengembangan dan peluncuran produk baru atau peningkatan signifikan terhadap produk yang sudah ada, guna untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang dan menjaga daya saing perusahaan. Inovasi mencakup aspek teknologi, desain, fitur, fungsi, dan model bisnis, serta memerlukan strategi pemasaran yang tepat, pengelolaan risiko, dan evaluasi kinerja agar produk tetap relevan dan berhasil di pasar.